Yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang... Saya pikir ini merupakan sebuah pernyataan dari seorang Yusril yang cukup mencerahkan di tengah kontroversi putusan MK yang semula itu dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang tegas menolak tentang batasan usia capres dan cawapres yang tetap berusia 40 tahun. Tetapi ketika ada satu gugatan yang dikabulkan, ini sama saja memberikan karpet merah buat Gibran Raka Buming Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, teka-teki tentang bisa atau tidaknya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Raka Buming Raka atau Mas Wali, yang kini menjadi wali kota Solo, akhirnya terjawab sudah setelah Mahkamah Konstitusi atau MK mengabulkan gugatan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta atas nama Almas Sakib Biru terkait batas usia capres-cawapres minimal 40 tahun sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 169 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam putusannya, MK membuat putusan membolehkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, terkait putusan MK tersebut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB yang juga menjadi pengusung bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Profesor Yusril Ikhsan Mahendra, memberikan reaksi yang cukup mengejutkan. Guru Besar Hukum Tata Negara itu menyebut peluang Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, maju sebagai cawapres sangat terbuka lebar. Apalagi setelah MK memutuskan kepala daerah berpengalaman di bawah usia 40 tahun dapat maju di Pilpres. Menurut Yusril, hal itu bermakna meskipun seseorang belum berusia 40 tahun tetapi pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, maka ia memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri sebagai capres dan cawapres dalam kontestasi Pilpres 2024. Yusril menilai putusan MK berlaku final dan mengikat serta berlaku sejak diucapkan. Itu artinya berlaku untuk pendaftaran bakal capres dan cawapres yang akan dibuka mulai tanggal 19 Oktober hingga 26 Oktober 2023 nanti. Yusril menilai putusan tersebut akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sehingga lebih bijak jika kesempatan maju sebagai bakal calon wakil presiden tidak diambil oleh Gibran. Lebih lanjut, Yusril menyatakan banyak orang akan memberikan respek dan rasa hormat setinggi-tingginya ketika sudah diberikan kesempatan, tetapi Gibran tidak mau menggunakan peluang tersebut, artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau konsultasi dengan keluarganya, ya tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya
kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Berarti kepada Mas Gibran, maksudnya kepada koalisi itu belum membicarakan atau menyampaikan saran sebagai akademisi terkait problematika ini? Ya, kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikirkan hari ini. Karena memang walaupun saya ketua partai, tapi saya tidak dapat melepaskan diri saya sebagai seorang akademisi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya akademisi di bidang hukum tata negara. Saya tahu putusan MK itu problematik, saya tahu implikasi-implikasinya, dan kalau dilaksanakan bisa kontroversial, dan saya akan sampaikan itu kepada rapat koalisi, dan kita lihat nanti pandangan dari ketua-ketua partai yang lain, dan kita musyawarahkan. Andai pun dikatakan bahwa ya meskipun kontroversial kita jalan terus mengajukan Pak Gibran, ya saya sebagai anggota koalisi mengatakan ya saya menghormati putusan koalisi, karena dalam demokrasi itu kan orang yang kalah harus ikut orang yang menang. Ya, jadi kalau misalnya ada 9 orang mengambil keputusan, 7 orang setuju, 2 nggak setuju. 2 yang nggak setuju kan nggak boleh ngambek. 2 yang nggak setuju itu harus tunduk kepada keputusan mayoritas. Jadi saya akan seperti itu. Saya tetap konsisten sebagai seorang akademisi yang paham persoalan ini, tapi saya juga terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik yang sebenarnya tidak mudah untuk dilakukan, tapi harus mencapai kompromi politik di antara semuanya. Ya, PBB ya kalau misalnya koalisi tetap mengatakan bahwa Pak Prabowo mengusulkan Pak Gibran, saya sudah kemukakan pandangan saya. Jadi kalau di DPR itu kayak Minderheads Nota begitu. Jadi menjadi catatan sejarah, jadi pengetahuan umum bahwa saya sudah mengemukakan satu pendapat seperti ini. Tapi kalau misalnya mau ditempuh jalan terus, ya saya menghormati itu putusan demokratis. Tapi jangan sampai saya tidak menyampaikan apa yang saya tahu dan saya paham tentang persoalan itu. Belum tahu saya masih nunggu-nunggu juga. Barangkali kalau ada, makanya kami kan diingatkan oleh Pak Prabowo supaya jangan jauh-jauh dari Jakarta, kalau sewaktu-waktu ada pertemuan, jadi kami bisa mengadakan pertemuan secepatnya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, pernyataan yang disampaikan oleh Yusril Ikhsan Mahendra, meskipun dirinya ini menjadi pengusung Prabowo Subianto dan yang akan meminang Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres adalah Prabowo Subianto sendiri, tetapi tampaknya cukup tepat apa yang disampaikan oleh Yusril Ikhsan Mahendra ini. Ia tidak cukup memosisikan dirinya sebagai pengusung Prabowo, melainkan juga analisisnya sebagai seorang pakar hukum tata negara. Saya pikir ini merupakan sebuah pernyataan dari seorang Yusril yang cukup mencerahkan di tengah kontroversi putusan MK yang semula itu dengan tegas menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia yang tegas menolak tentang batasan usia capres dan cawapres yang tetap berusia 40 tahun. Tetapi ketika ada satu gugatan yang dikabulkan, ini sama saja memberikan karpet merah buat Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja jika kesempatan ini memang terbuka buat Gibran dan itu diambil, tentu akan makin membuktikan bahwa selama ini memang Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam urusan putusan MK yang terkait dengan batasan usia capres-cawapres. Ini sudah berlangsung sekian lama terhadap framing negatif macam itu. Apalagi secara kebetulan Ketua MK Anwar Usman ini menjadi adik ipar Presiden Jokowi yang berarti juga merupakan paman ipar Gibran Raka Buming Raka. Tentu saja spekulasi semacam ini tidak bisa dielakkan lagi apabila Gibran Raka Buming Raka benar-benar memanfaatkan peluang karpet merah yang bisa saja itu disetting oleh Ketua MK. Nah, saran dari Profesor Yusril saya pikir ini merupakan saran yang sangat bijaksana. Bukti bahwa Gibran Raka Buming Raka
seorang politisi muda yang tidak kemaruk kekuasaan, apalagi dia anak seorang presiden yang kebetulan saja selama ini sudah ada beberapa spekulasi liar bahwa seorang anak presiden seolah-olah memiliki politik privilege, memiliki politik istimewa. Framing semacam itu memang sudah lama muncul, sehingga kalau peluang yang ada di depan mata itu dengan amat sengaja dan dengan amat sadar diambil oleh Gibran Rakabuming Raka, tentu saja akan bisa menjadi alasan pembenar bahwa memang Presiden Jokowi sendiri bisa saja dituding sebagai sosok seorang presiden yang haus kekuasaan. Oleh karena itu, sekali lagi ini menjadi penting untuk dicermati oleh Mas Gibran sendiri. Jangan sampai masuk pada jebakan dari kelompok politik tertentu yang memang ingin menjerumuskan Presiden Jokowi agar mengambil kesempatan untuk menjadi bakal cawapres. Dalam situasi politik yang serba tidak terduga dan masih sangat dinamis semacam ini, terutama menjelang masa-masa pendaftaran capres dan cawapres ke KPU, Mas Gibran sebagai politisi muda yang diprediksi memiliki karir politik yang cukup cemerlang di masa depan, sebaiknya memang perlu hati-hati dan waspada serta menggunakan indera yang keenam, naluri politik sebagai seorang putra presiden yang dinilai memiliki kepekaan politik yang tidak sama dengan anak-anak muda pada umumnya. Kalau memang pada akhirnya Mas Gibran mengambil peluang itu, betapa luar biasanya ketegangan politik yang akan terjadi. Belakangan ini pun terjadi polarisasi. Banyak pendukung dan loyalis Presiden Jokowi yang semula mengeluh-elukan sebagai seorang kepala negara yang sekaligus sebagai negarawan, tetapi ketika muncul putusan MK yang memberikan karpet merah buat seorang pejabat publik, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, diberikan peluang untuk menjadi capres maupun cawapres. Sudah banyak pendukung Jokowi yang beramai-ramai memberikan kritikan yang cukup pedas, bahkan akhirnya justru memberikan reaksi yang di luar dugaan, misalnya dengan menggunakan kata-kata muak dengan istilah dinasti politik keluarga Presiden Jokowi dan semacamnya. Oleh karena itu, di tengah dinamika politik menjelang pendaftaran capres dan cawapres, sekali lagi Mas Gibran atau Mas Wali perlu banyak berkonsultasi dengan PDIP dan parpol koalisinya. Tentu saja tidak lepas dari Presiden Jokowi sendiri, dan saya yakin di tengah banyaknya kritikan yang sudah mulai muncul, justru dari para pendukung dan loyalis Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi juga tidak perlu memberikan dorongan, bahkan kalau perlu memberikan saran yang tepat kepada putra sulungnya Mas Gibran Rakabuming Raka ini agar tidak ikut mengambil peluang atas putusan MK tersebut. Dengan demikian maka marwah citra dan kehormatan Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang sekaligus juga negarawan akan tetap dipertimbangkan, dan bisa saja yang semula memberikan kritikan pedas bahkan terkesan muak atas framing dinasti politik Presiden Jokowi tentu saja akan semakin berkurang, bahkan akan berbalik arah, akan memberikan rasa respek dan hormat yang setinggi-tingginya sebagaimana ketika awal-awal Presiden Jokowi menjabat sebagai orang nomor 1 di negeri ini. Namun kalau karpet merah itu sengaja diambil oleh Mas Gibran Rakabuming Raka, sekali lagi ini tentu saja kemungkinan yang lain akan terjadi perang terbuka. Seolah-olah Presiden Jokowi akan dianggap sebagai seorang brutus politik, tega melakukan perlawanan, melakukan resistensi terhadap parpol yang selama ini telah membesarkan dirinya. Mulai dari menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi seorang presiden 2 periode. Apapun alasan dan dalihnya, PDIP lah yang telah memberikan dukungan yang luar biasa berjibaku dalam rangka untuk bisa memenangkan pertarungan dalam setiap kontestasi politik, bahkan termasuk Mas Gibran sendiri ketika menjadi wali kota Solo, bahkan juga kepada menantunya Bobi Nasution ketika berhasil menjadi seorang wali kota di Medan. Kalau jasa besar PDIP dilupakan begitu saja, tidak ubahnya
Presiden Jokowi dan keluarganya seolah-olah seperti malin kundang yang durhaka kepada ibu kandung politiknya sendiri. Saya sendiri sangat berharap hal itu tidak akan terjadi, sehingga tidak ada konflik yang begitu memanas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Dan Presiden Jokowi kita harapkan semua kembali ke hitohnya, kembali ke habitatnya sebagai seorang kader PDIP yang terus berkhidmat sesuai dengan apa yang telah diyakini oleh para pendukung dan loyalisnya selama ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.